Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah. Jazakallah khair. Pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki bahasan tentang aturan atau undang-undang yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin. Jadi hukum atau undang-undang yang mengatur secara internal di antara kaum muslimin. Kita sudah menyebutkan perjanjian tersebut yang mana di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat 16 undang-undang yang menunjukkan kaum muslimin itu benar-benar harus menjadi menjadi rakyat yang sangat bersatu, tolong menolong dalam kebaikan, kemudian saling melindungi, dan banyak sekali yang sudah kita sebutkan. Kemudian kita juga telah memasuki bahasan yang lain, yaitu atharul ma'nawiyat fil mujtama. Di sini al-muallif rahimahullah menulis tentang didikan atau gemblengan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin masyarakat Madinah. Atharul ma'nawiyat fil mujtama. Ini kalau kita artikan secara ringkas itu adalah bentuk gemblengan, tempaan Rasulullah untuk menciptakan masyarakat yang saling bersatu, saling memberikan manfaat, saling mencintai, saling menjaga di antara mereka. Ini yang dimaksud dengan atharul ma'nawiyat fil mujtama. Bihadhil hikmah wa bihadhil hadaqah arsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawaida mujtama'in jadid. Dengan hikmah ini, dengan cara yang seperti ini, atau dengan rasa empati yang tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar mengokohkan pondasi masyarakat yang baru. Walakin kanat hadhihi adh-dhahirah atharan lil ma'ani allati kana yatamatta'u biha ulaikal amjad bifadli suhbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akan tetapi pemandangan ini atau tempaan-tempaan ini, gemblengan-gemblengan ini itu memiliki dampak yang besar bagi jiwa-jiwa yang mana dengan jiwa-jiwa yang ditempa ini itu akan dirasa nikmat oleh mereka-mereka masyarakat yang
sangat mewah, sangat mulia, dan kemuliaan itu lantaran bisa menjadi mitra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sahabat beliau. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahhaduhum bit-ta'limi wat tarbiyah wa tazkiyatin nufus wal hathi ala makarimil akhlaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'ahhaduhum, itu senantiasa di setiap waktu itu menyempatkan diri untuk memberikan pendidikan, memberikan tarbiyah, arahan, serta memberikan cara bagaimana membersihkan jiwa, dan juga terus memompa untuk supaya masyarakat itu memiliki akhlak yang mulia. Jadi yata'ahhaduhum artinya di situ artinya selalu dijaga setiap waktu. Jadi ada jedah, namun jedah itu hanya sebatas sebentar supaya masyarakat itu tidak jenuh. Jadi setiap saat selalu dibimbing, diarahkan, diberi pendidikan, bahkan diminta untuk senantiasa menghiasi diri mereka itu dengan akhlak yang mulia. Wa yu'addibuhum bi adabil wuddi wal ikha wal majdi wasyarafi wal ibadati wat ta'ah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'addibuhum itu ya mendidik mendidik dengan adab-adab cinta, adab-adab persaudaraan, adab-adab kemuliaan, dan asyaraf sama kemuliaan yang tinggi, dan ibadah serta taat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik masyarakat, para sahabat itu baik dari Muhajirin dan Ansor, untuk senantiasa mereka memiliki sifat cinta, selalu menjaga persaudaraan, menjaga tingkah atau pola yang mulia, untuk senantiasa istiqomah beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'ala rajulun ayyul islami khair. Pernah seseorang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam apakah yang paling baik? Tentunya setelah rukun Islam dan rukun iman ya. Apa amalan apa yang terbaik dalam agama Islam itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ini. Jadi Islam yang baik itu adalah engkau gemar memberikan makan. Jadi ini termasuk gemblengan, tempaan Rasulullah kepada para sahabat supaya gemar memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga amalan yang terbaik itu adalah engkau memberikan manfaat. Apa manfaat yang paling besar dirasakan oleh manusia? Adalah makanan. Karena itu adalah kebutuhan setiap saat. Sehingga engkau memberikan makan. Itu adalah Islam yang paling baik. Kemudian dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui atau kepada orang yang tidak engkau ketahui. Jadi seseorang yang terbiasa mengucapkan salam, mendoakan kebaikan, keselamatan kepada siapapun, kepada teman, itu sangat baik. Bahkan kepada orang yang tidak diketahui, yang tidak dikenal, itu juga sangat baik. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu benar-benar peduli terhadap
keselamatan orang lain. Nah, hal yang semacam ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat Madinah setelah beliau itu membuat undang-undang di antara mereka. Jadi tidak hanya sekedar membuat undang-undang itu yang harus dilaksanakan, tidak. Akan tapi terus ditambah dengan tempaan-tempaan yang lain, sehingga undang-undang tersebut benar-benar menancap dan dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat Madinah. Qala Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam di sini adalah pendetanya orang Yahudi, termasuk ulamanya orang Yahudi di kala itu. Abdullah bin Salam itu berkata, "Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata ji'tu." Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Madinah, aku mendatanginya. Aku datang kepadanya. Falamma tabayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Tatkala aku telah melihat sendiri dengan kedua mataku wajah beliau, saya sudah tahu, saya bisa menebak bahwasanya wajah Muhammad itu bukanlah wajah pendusta. Fakana awwalu ma qala, dan pertama kali yang saya dengar dari ucapan Muhammad itu, ya ayyuhan nas afsyus salam, wahai manusia tebarkanlah salam. Maksudnya tebarkan salam itu berarti setiap kali ketemu orang lain kita mengucapkan salam. Ini disebut dengan ifsya'us salam, menebarkan salam. Ini pertama kali yang saya dengar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengajarkan kedamaian, mengajarkan supaya kita sesering mungkin mendoakan orang lain dengan keselamatan. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Ini juga termasuk tempaan supaya orang-orang itu memiliki sifat yang loman, gampang memberikan makanan kepada orang lain. Wasilul arham, dan sambunglah tali kerabat, silaturrahim, hubungan keluarga. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan biasakanlah melaksanakan sholat malam sedangkan manusia biasanya sedang tidur. Ini termasuk tempaan atau gemblengan Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya untuk membiasakan beribadah di tengah malam. Kalau seseorang itu sudah terbiasa melaksanakan sholat malam, itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut berusaha menjadi orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang yang terbiasa sholat malam, di saat manusia pada tidur, dia bangun, dia berwudu, kemudian berdiri, membaca Al-Quran, ruku, sujud. Ini menunjukkan orang ini memiliki satu harapan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ini tidak ingin atau tidak suka dipuji oleh manusia, karena dia melakukan amalan di waktu yang mana kebanyakan manusia itu dalam keadaan tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian itu melakukan hal-hal tadi, apa tadi itu? Menyebarkan salam,
doa keselamatan kepada siapapun, kemudian gemar memberikan makanan, kemudian menyambung hubungan keluarga, kemudian terbiasa sholat malam, maka seseorang yang terbiasa melakukan 4 hal ini tadkhulul jannata bisalam. Pasti kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini awal ucapan yang didengar oleh Abdullah bin Salam dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Pasti tidak akan masuk surga seseorang yang mana tetangganya itu tidak selamat dari gangguannya. Apa gangguan tetangga dari kita? Ya, mungkin secara fisik ya. Kita membuang sampah sembarangan di tetangga kita, apalagi sering bertengkar, memukul. Tentu ini adalah perbuatan atau tindakan yang menunjukkan rasa tidak aman kepada tetangga. Atau dengan cara yang lain, lisan kita umpamanya sangat pedas kalau berbicara dengan tetangga, tidak mengenakkan. Omongan kita selalu nyelekit ke hatinya. Ini termasuk tidak memberikan rasa aman kepada tetangga. Punya hati yang iri, hasad. Kalau tetangga kita mendapatkan kenikmatan, kita tidak merasa senang. Kita benci, kita tidak suka. Na'udzubillah dari sifat yang seperti itu. Maka semestinya kita adalah sebaliknya. Harus memberikan rasa aman kepada tetangga kita, siapapun tetangga kita. Baik dia orang yang tidak kita kenal, bahkan tidak sepaham dengan kita, bahkan tidak seagama dengan kita, kita wajib memberikan rasa aman kepada tetangga kita. Apalagi tetangga kita itu masih kerabat kita. Maka kita harus lebih, kita harus mengayomi mereka. Bahkan kita harus mendahulukan mereka, kepentingan mereka daripada kepentingan kita. Ini yang seperti inilah bukti-bukti apakah kita ini termasuk ahli surga atau ahli neraka. Mudah, gampang. Kita lihat hubungan kita dengan tetangga. Kalau hubungan kita ini sering berantem, suka berantem, tidak akur, tidak rukun, menunjukkan itu merupakan tanda bahwasanya kita ini ahli neraka. Karena di sini sangat jelas tidak mungkin atau tidak akan masuk surga seseorang yang tidak memberikan rasa aman kepada para tetangganya. Ini adalah tempaan Nabi kepada para sahabatnya, membangun karakter, bagaimana tata cara hidup di masyarakat. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu namanya muslim. Kata muslim itu adalah artinya itu yang pasrah terhadap hukum Allah. Al muslim itu dari kata salima, sehingga aslama yuslimu islaman musliman, dari kata salima. Al muslim, seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang
orang-orang muslim lainnya itu selamat dari lisannya dan tangannya. Kaum muslimin di sekitar kita itu selamat dari omongan kita. Semua manusia itu memiliki aib. Kita memiliki aib. Tetangga kita memiliki aib. Nah, kewajiban kita sesuai dengan hadis di sini adalah hendaknya umat Islam di sekitar kita itu selamat dari lisan kita. Aib-aib mereka itu jangan kita umbar. Bahkan kita pandai-pandai menutupi aib mereka. Kita melihat kesalahan tetangga kita, selayaknya kita pura-pura tidak tahu. Lisan kita jangan sampai keceplosan menceritakan aibnya kepada orang lain. Ini lisan saja tidak boleh, apalagi tangan kita. Jangan sampai sekali-kali kita itu mengganggu dengan tangan kita, memukul, menampar orang lain, termasuk anak tetangga. Jangan sampai, itu bukan kewajiban kita. Jangan sampai umat Islam lainnya itu tidak selamat dari lisan kita dan tangan kita. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman. Maksudnya di sini tidak sempurna keimanan salah satu kalian sampai ia mencintai bagi saudaranya sesuatu yang ia sukai untuk dirinya sendiri. Jadi ini adalah kaidah. Ini adalah rumus. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Kalau kita mau melakukan tindakan kepada orang lain, kita pikir-pikir dulu. Kita timbang dulu. Seandainya saya akan diperlakukan seperti ini, kira-kira enak enggak kita ini? Seandainya saya kate ngrasani tetangga kita, kira-kira dibalik, seandainya kita yang dirasani, kira-kira enak enggak kita? Nah, ini kalau seseorang dari kita, masing-masing kita ini sering meresapi gemblengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita tidak akan mudah menyakiti orang lain. Kenapa? Karena kita gampang atau sering mengembalikan, seandainya saya diperlakukan seperti itu, kira-kira enak enggak? Nah, jadi ini adalah rumusan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Tidaklah sempurna keimanan salah satu kalian sampai ia mencintai sesuatu apa yang dicintai untuk orang atau saudaranya seperti halnya ia mencintai untuk dirinya sendiri. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minuna karajulin wahid. Orang-orang yang beriman itu bagaikan seorang yang satu. Jadi kaum muslimin itu ibaratnya satu raga. Idza ishtaka ainuhu ishtaka kullu. Bagaimana satu raga tersebut? Kalau seandainya, kata Rasulullah, seandainya matanya sakit, apakah cuma matanya yang akan merasakan sakit? Tidak, seluruh badannya akan merasa sakit. Tidur tidak akan nyenyak, tidak akan enak. Kenapa? Karena rasa sakit yang ada di mata itu akan dirasakan oleh seluruh tubuh kita. Wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kullu. Begitu pula kalau umpamanya kita sakit kepala, semua badan kita itu akan merasa sakit. Nah, umat Islam, orang yang beriman itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat orang lain dalam keadaan susah, kita harus merasa susah.
Kalau kita melihat tetangga kita itu perlu bantuan, kita jangan segan-segan untuk membantunya. Kita harus benar-benar memiliki sifat yang peduli. Kenapa? Karena orang lain itu sebenarnya adalah kita. Jangan sebaliknya. Ada orang susah, kena musibah, sepeda hilang, kita bunga umpamanya, seneng. Ini menunjukkan hati kita itu kotor. Itu menunjukkan kita tidak punya rasa empati kepada kesusahan orang lain, dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang mukmin dengan orang mukmin lainnya itu ibaratnya satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan, yang mana satu bangunan itu akan saling mengokohkan. Umpamanya contoh musola ini, antara tembok selatan dengan yang utara itu adalah saling menguatkan. Begitu pula yang timur dan yang barat. Masing-masing ini saling memegang. Jadi tidak mungkin bangunan ini bisa berdiri kalau hanya selatan sama timur saja. Atau selatan tok. Bisa dibayangkan bangunan tembok yang tingginya 4 meter atau 5 meter hanya berdiri gitu saja. Ya bisa berdiri tapi tidak bertahan lama. Kena angin mungkin atau pasti roboh. Akan tapi kalau ada tembok yang ke utara, yang di sebelah timur dan barat begitu, ini saling menguatkan, tidak mudah goyah, tidak mudah roboh. Nah, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti itu. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu, janganlah kalian itu saling pemarah, saling marah. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling iri, saling hasad. Wala tadabaru, dan janganlah kalian itu saling pungkur-pungkuran, ya. Maksudnya kalau papasan podo melengosi umpamanya. Kalau ada si fulan lewat dari utara, kita dari selatan, kita balik umpamanya. Soalnya opo? Wegah singkatnya kepethuk sama si fulan tersebut. Nah, ini tadabur namanya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba Allah yang saling berkawan. Wala yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, dan tidak halal, ini hukumnya tidak halal, berarti haram. Apa? Haram bagi seorang muslim kalau dia itu melakukan hajar saudaranya, bukan menghajar ya, bukan mendugu, memukul, bukan. Yang dimaksud dengan menghajar di sini itu gak nyopo, tidak halal. Berarti haram bagi seorang muslim kalau gak rukun dengan saudaranya itu lebih dari tiga hari. Maksudnya gimana? Kalau kita umpamanya hidup di masyarakat, kehidupan itu pasti ada masalah. Kita dengan teman, kita dengan tetangga, kita dengan saudara, itu pasti ada pertengkaran. Terkadang kita dizolimi umpamanya. Nah, seseorang yang dizolimi itu dibenarkan secara syariat untuk tidak nyopo, untuk ngedoi orang yang melakukan zalim itu hanya selama 3 hari. Setelah 3 hari kita harus bersikap normal lagi, walaupun kita dirugikan umpamanya. Nah, ini bentuk gemblengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat supaya hati mereka itu mudah
kembali, mudah normal. Tidak menjadi orang-orang yang sifatnya pendendam. Jadi sifat dendam itu dihapus, dihilangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama kalau sudah lebih dari 3 hari. Jadi bencinya kita kepada orang lain yang merugikan kita, yang mendolimi kita, itu diperkenankan hanya 3 hari saja. Jadi setelah 3 hari kita berusaha melupakan kesalahan dia. Inilah ajaran Islam, etika akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Wa yaqulu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadhlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh menyerahkan dia kepada kebinasaan. Umpamanya kita melihat seseorang di jalan, umpamanya orang ini dikejar umpamanya oleh orang lain, oleh musuhnya. Kemudian kita menangkapnya, kemudian diserahkan kepada dia, itu tidak boleh. Jadi membiarkan sesama muslim tersandra, teraniaya, itu tidak boleh. Kalau kita melihat seorang muslim terzalimi, maka kewajiban kita itu adalah menolongnya. Jangan kita biarkan muslim tersebut dihinakan, diganggu. Ini yang dimaksud wala yuslimuhu, tidak membiarkan dia dizalimi oleh musuhnya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, dan barang siapa yang gemar menolong saudaranya, menolong untuk mewujudkan kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan ada dalam kebutuhannya. Umpamanya ini, ada seseorang naik sepeda motor, ternyata bannya kempes, bocor. Kemudian kita penambal ban. Sebenarnya kita kerja itu dari pagi sampai jam 4. Tapi kejadian ini sudah mau maghrib, umpamanya. Kita sudah mandi, sudah bergegas, umpamanya sudah saatnya kita bersiap-siap untuk ke masjid, umpamanya. Nah, melihat saudara itu sangat membutuhkan pertolongan, mau ke sana mungkin juga jauh, bahkan juga mungkin wis nutup pisan. Nah, seseorang yang membantu orang ini, kalau ini tidak ditolong, kasihan, nggak bisa pulang atau akan jalan. Nah, seseorang yang gemar menolong seperti ini, pasti Allah akan selalu membantu dia. Ini contoh misal. Dan seseorang yang gemar membantu, menolong orang lain, tentu ini nilai pahalanya itu lebih besar daripada amalan ibadah yang manfaatnya itu hanya untuk dirinya sendiri. Contoh umpamanya, saya besok mau puasa sunat umpamanya. Mau puasa sunnah. Ini bagus, ini pasti saya dapat pahala. Namun besok saya urungkan puasa saya. Kenapa? Karena tetangga saya mau pondasi. Kemudian saya juga ada sahabat yang mau datang dari Malang, umpamanya minta diantar untuk lihat apa. Nah, membatalkan puasanya, mergo nalangi membantu tetangga yang mau pondasi, soyo umpamanya, itu lebih baik, nilai pahalanya itu lebih besar itu daripada engkau puasa dan tidak membantu tetangga. Nah, ini termasuk
kandungan dari hadits ini. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Dan barang siapa yang berada dalam membantu saudaranya, maka Allah akan ada dalam bantuannya. Wa man farraja am muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menghilangkan dari seorang muslim suatu kurba. Kurba itu adalah musibah atau kesusahan. Niscaya Allah akan menghilangkan kesusahan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah nanti akan menutupi aibnya di hari kiamat. Ini juga termasuk tempaan atau gemblengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya untuk memiliki rasa peduli kepada orang lain, supaya gemar membantu, menutupi keburukan orang lain dan seterusnya. Wa yaqulu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Belaslah kalian kepada makhluk yang di bumi, memilikilah sifat rahmah, sifat kasih sayang kepada siapa saja yang di bumi, niscaya yang di atas langit akan mengasihani kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min billadzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambi. Bukanlah seorang mukmin, tidak pantas seseorang itu dibilang seorang yang beriman kepada Allah, yang mana ia kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Jadi tidak layak kita ini tinggal di masyarakat dengan hidup yang semua kebutuhan terpenuhi, kenyang, sedangkan di samping kita itu kelaparan. Wa yaqulu sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencerca seorang mukmin itu adalah kefasikan dan memeranginya itu adalah kekufuran. Wa kana yaj'alu imatatal adza anit tariq shadaqatan wa ya'udduha syu'batan min syu'abil iman. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan yang sepele. Apa contohnya? Membuang sesuatu dari jalan. Sesuatu ini bisa jadi akan mengganggu pengguna jalan. Pamane ono kerikil atau ada kayu atau ada duri, kemudian itu dipinggirkan, dibuang. Kenapa? Khawatir mengganggu pengguna jalan. Perbuatan ini itu disebut dengan sedekah. Sama nilai pahalanya itu dengan kita memberikan uang kepada orang lain, kepada fakir miskin, itu sama. Kita membuang sesuatu yang membahayakan orang lain itu disebut dengan sedekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitung perbuatan tadi itu termasuk dari bagian keimanan, dari bagian-bagian keimanan. Wa kana yahuthuhum 'alal infaq, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka para sahabatnya untuk terbiasa memberikan nafkah, sedekah, wa yudzakiru min fadailihi wa yadhkuru min fadailihi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan keutamaan bersedekah. Ma tataqadhafu ilaihil qulub, yang mana keutamaan itu bisa menarik simpatik hati. Fakana yaqul as-sadaqatu tudfi'ul khotoya kama yudfi'ul ma'un nar. Bahkan di antara keutamaan
atau lafal-lafal anjuran-anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan as-sadaqah tudfi'ul khotoya, sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa seperti halnya air itu bisa memadamkan api. Baik, kita cukupkan sekian. Waktunya adzan. Fadhol, barangkali mau adzan.